Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kan Ustadz, kita lanjutkan lagi pada pertemuan kali ini. Kita membahas tentang teorema Pitagoras. Sebelum itu dimulai, mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas teorema Pitagoras. Yang konsepnya, teorema Pitagoras adalah kuadrat dari sisi terpanjang adalah jumlah dari kuadrat dua sisi penyikunya. Apa maksudnya Ustadz? Silakan perhatikan dengan baik. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam segitiganya. Ini namanya segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku pada sudut C, ini kan. Sekarang yang berhadapan dengan sudut C ini adalah namanya, kita bisa tulis dengan C kecil ya, C kecil. Nah, terus yang berhadapan dengan sudut A itu apa namanya? Sisi dari BC ya, sisi dari BC itu kita tulis saja A kecil, ya kan? Nah, sudut yang berhadapan dengan sudut B, sisi yang berhadapan dengan sudut B itu adalah sisi AC. Itu bisa ditulis dengan B kecil ya, B kecil, ya kan? Sudut berhadapan dengan A kecil. Sudut yang berhadapan dengan C itu C kecil. Nah, kita tulis di sini dulu A, B, C, ya kan? Ini juga antum boleh tulis juga dengan AB besar, boleh juga sama, atau sama dengan AB besar, ya kan? Ini AC ya, AC. Ini BC, BC. Boleh juga seperti itu ya. Nah, yang perlu antum ketahui dengan antum pahami, yang A, B, C itu apa gitu. A itu adalah sisi tegak. Sisi tegak. Terus B itu apa? B itu sisi alas. Lalu C itu apa? Sisi miring. Nah, anak ustadz di sini harus benar-benar paham dengan yang poin C. Jadi harus bisa mencari posisi C itu sendiri. Karena apa? C ini adalah kunci ini. Kunci dari teorema Pitagoras. Nah, betul ya, ini adalah kunci dari teorema Pitagoras. Kenapa usah dibilang kunci? Karena ini kuadrat dari sisi terpanjang adalah jumlah dari kuadrat dua sisi penyikunya. Kuadrat sisi terpanjangnya itu adalah ini C. Maka dari itu rumus itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu adalah rumusnya. Ya. Ini adalah rumusnya. Nah, di sini C. Yang ditanya nanti tidak harus C anak Ustadz. Maka antum harus tahu semuanya. Tetapi C itu adalah patokannya. Dan untuk mencari nilai C itu yang pertama antum bisa lihat di sini, sisi terpanjangnya. Ya, cara melihat ya kita tulis di sini ya. Cara melihat sudut sisi terpanjang, atau dalam hal ini sebut dengan sisi miring. Sisi miring. Ya. Yang pertama itu yang berhadapan dengan sudut 90. Yang berhadapan dengan sudut 90 derajat. Nih, kalau dia berhadapan dengan sudut 90 derajat dengan tanda seperti ini boleh, dengan tanda seperti ini juga boleh, itu sudut 90 derajat artinya. Ya, ini maka disebut sudut sisi miring, atau dia disebut ya sisi miring ya, sisi terpanjang. Yang kedua, cara melihatnya adalah bisa dilihat dari
nilainya. Nilai misalkan 357 ya. 357. Maka nilai sisi miringnya atau sisi terpanjangnya adalah yang 7. Gitu ya. Itu cara melihatnya. Oke. Mungkin 2 itu cukup, gitu kan. Nah, jadi karena nanti adalah untuk A, B, C itu akan berubah-ubah. Ya, sedangkan antum harus mencari sisi miringnya. Ya, kita lanjut. Itu C-nya yang diketahui. Sekarang C-nya yang ditanya. Nah, kita tulis ulang. Nah, itu berubah bentuk menjadi C sama dengan kita kuadratkan. A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, seperti ini. Ini kalau ditanya C-nya. Ya, dari sini. Yang kedua, kalau yang ditanya B. Kalau yang ditanya B, nah kalau yang ditanya C itu adalah penjumlahan. Kalau yang ditanya selain dari C maka dikurang. Nah, Ustaz. C kuadrat dikurang apa yang belum ada? A kuadrat. Ya, ingat. Yang ketiga adalah A. Kalau A juga sama. C kuadrat dikurang B kuadrat. Maka dari sini yang terpenting itu adalah C-nya. Kalau C-nya diketahui, maka salah satunya pasti belum ada yang diketahui. Kalau disuruh mencari nilai C, maka tinggal ditambahkan. Kalau disuruh mencari nilai selain C, maka dikurangkan. C dikurang yang diketahui juga. Nah, ini juga bisa tulis seperti ini tadi ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Di sini A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. C itu menjadi patokan nih. Ya kan? Karena apa? Nah, di sini sisi terpanjangnya. Paham ya? Paham. Oke, kita akan lanjutkan mengidentifikasi mana sudut C atau sisi miring atau sisi terpanjang dari suatu sudut. Sisi miring dan sisi terpanjang dari sebuah segitiga. Nah, tadi syarat yang pertama itu adalah dia berhadapan dengan sudut 90 derajat. Nah, maka ini misalkan yang pertama ya, yang A nih. Kita bahas dulu yang A. Yang berhadapan dengan sudut 90 derajat yang mana? Ya, yang ini kan berhadapan nih. Maka ini adalah sudut siku-siku. Nah, kalau ini sudut siku-siku kita misalkan ini A, ini B, ini C. Maka rumusnya apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena apa? Ini yang belum diketahui. Nah, untuk A dan B-nya sudah diketahui. Oke, paham ya? Oke. Selanjutnya ini yang berhadapan dengan sudut 90 derajat atau sisi miring yang mana? Nih, kita lihat. Nah, ini adalah yang ditanya lagi. Berarti kalau ini yang ditanya, maka ini apa? Ini sisi miring. Maka rumusnya juga sama. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu. Terus yang ke C. Nah, ini juga sama. Ini ditanya juga C. Ya kan? Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, paham ya? Yang A terlebih dahulu kita bahas. Di sini ada A, ada 12, ada 13. Tadi sudah saya sampaikan untuk mencari sisi terpanjang atau sisi miring itu lihatlah siku-sikunya. Siku-sikunya di sini. Maka yang berhadapan dengan siku-siku adalah sisi terpanjang. Oh, maka ini 13 sudah diketahui. Yang belum diketahui adalah yang A. Nah, maka rumusnya apa? Ya. A ya kan? Kuadrat sama dengan ini dulu. Karena ini sisi terpanjang. 13 dikurang 12 kuadrat. Gitu. Udah kan? Oke. Yang B. Nah, yang B. A, B 15, 17. Nah,
Ini juga sama nih. Kalau antum nggak paham dengan tadi yang saya sampaikan, maka antum akan bingung untuk mencari sisi terpanjangnya. Bisa jadi 15. Gitu. Maka dari itu anak Ustaz perhatikan. Nah, yang berhadapan dengan sudut 90 itu adalah sisi terpanjang. Maka yang berhadapan adalah 17-nya. Maka rumusnya adalah B sama dengan B kuadrat ya. B kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurang dengan 15 kuadrat. Ya kan? Karena sisi terpanjang sudah diketahui. Yang terakhir yang C. Nah, yang C antara ini sama ini. Nah, ini adalah sudut yang berhadapan dengan sisi yang berhadapan dengan sudut 90 derajat. Maka dari itu, anak Ustaz, ini yang ditanya adalah sisi terpanjangnya C kuadrat sama dengan ini tafadhol antum mau 7 duluan, mau 24 duluan boleh. Maka 7 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat. Itu juga boleh, tafadhol, gitu kan? Oke, tinggal diselesaikan. Maka dapatlah nilai atau sisi terpanjangnya. Ini adalah sisi alasnya, ini adalah sisi tegaknya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.